Seorang gadis inisial MM, 22 tahun, histeris hingga pingsan. Sakit hati tidak diberikan mobil rental, seorang ayah nyaris menganiaya anak dan mantunya dengan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Dinas Perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah mewah yang menjadi tempat usaha produk skincare abal-abal. Seorang gadis inisial MM, 22 tahun, histeris hingga pingsan, bahkan harus dibopong adiknya serta didampingi keluarga mendatangi Polrestabes Makassar untuk mengadukan hal yang menimpanya saat tengah mandi di WC rumahnya. Pelaku tak lain tetangganya sendiri, Rizal, 28 tahun, pria beristri yang kepergok mengintip bahkan merekam korban menggunakan handphone saat tengah mandi usai pulang bekerja. Aksi pelaku dilancarkan melalui ventilasi udara WC rumah korban di permukiman padat penduduk Jalan Bacini Gusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Aksi pelaku yang keciduk lantas kabur hingga masuk ke dalam rumahnya yang saling berdempetan. Keluarga korban yang mengetahui aksi bejat pelaku sontak mendatangi rumah pelaku. Sejumlah pertanyaan membuat pelaku yang didapati berpura-pura tidur mengakui perbuatannya hingga bersujud meminta maaf ke keluarga korban yang terus berdatangan. Turut hal itu disaksikan sang istri. Anggota Resmo Polsek Makassar bertindak cepat mendatangi pelaku yang nyaris diamuk sejumlah emak-emak. Pelaku yang masih terpojok sembunyi di dalam rumahnya hingga berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang menyesal bahkan menangis mengaku melakukan hal bejat tersebut lantaran terpesona akan kecantikan korban hingga telah mengetahui setiap aktivitas korban termasuk mandi usai pulang bekerja. Meski mengaku pertama kali melakukan hal bejat tersebut, pihak kepolisian tidak begitu saja percaya usai rumah korban saling berdempetan hingga disinyalir telah berulang kali melangsungkan hal bejat tersebut. Bahkan bukti rekaman setiap kali beraksi itu dihapus dari HP yang turut disita polisi. Jadi pelaku merekam pada saat dia mandi melalui ventilasi, langsung dia merekam. Dari hasil pemeriksaan sementara, Pak, ini pertama kali atau seperti apa? Pelaku kemungkinan habis ini langsung kami bawa ke Polrestabes untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Iya. Baru mau kita rekam. Ini pertama kali atau bagaimana? Baru. Iya. Tujuannya untuk apa? Apa? Oke, kita lihat nih. Terus apa lagi? Siapa? Pelaku kini ditahan di Polsek Makassar guna menjalani proses hukum dan bakal diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Pelaku dikenakan pasal 29 tindak pidana kejahatan pornografi UU nomor 44 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun lamanya. Sedangkan kondisi korban memprihatinkan mengalami trauma hingga mengurung diri. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Mau ada parang kan? Siapa mau ada parang? Saya. Kita. Sakit hati tidak diberikan mobil rental, seorang ayah nyaris menganiaya anak dan mantunya dengan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Usai menerima laporan, polisi langsung menangkap pelaku. Ada seorang warga yang melaporkan bahwa dirinya diancam oleh mertuanya, terduga lelaki Denggasing umur 60 tahun, diancam dengan cara
menggunakan sebilah badik bahwa akan ditikam gitu. Motif dari kejadian itu sendiri seperti apa? Informasi yang kami dapatkan saat ini, motif dari lelaki Dengasing ini karena sakit hati sama anak kandung dan anak menantunya. Lamiela dan SVMY, dua merek ini disita Badan POM bersama ratusan ribu produk kosmetik lainnya dijual di dua platform belanja online. Produk tidak terdaftar di izin edar Badan POM mengandung bahan pewarna yang dilarang karena bersifat karsinogenik, memicu kanker. Kosmetik ilegal ini disita dari akun toko online Kimberly Beauty 88 di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kosmetik diimpor dari Cina selama 1 tahun menjual 400-an paket sehari. Serta dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Ya, karena dia terabsorpsi masuk ke dalam kulit, ke kapiler dan akhirnya diekskresikan dan di metabolisme di hati. Jadi dua targetnya kan, bisa menyebabkan kanker kulit dan kanker hati. Dinas Perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah mewah yang menjadi tempat usaha produk skincare abal-abal. Ribuan skincare di lokasi ternyata telah lewati masa kadaluarsa, tersimpan dalam sebuah ruangan. Peracik di sini tidak ada sama sekali. Cuma kita langsung datang dari pabrik. Cuma dipasangkan hologram saja baru dikemas. Petugas menyita skincare kadaluarsa dan akan dimusnahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan polisi dan tim terpadu BP Batam ke lokasi tambang pasir di kawasan Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa, Batam membuat para pekerja terkejut. Kegiatan tambang pasir ilegal di Batam, terutama di kawasan Nongsa, kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan masyarakat sekitar. Polisi mengamankan 3 orang yang merupakan pemilik mesin tambang, pengawas, dan sopir truk pasir. Di lokasi ini terdapat beberapa titik penambangan pasir dengan galian mencapai 30 meter. Untuk 1 kolam tambang, pemilik mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Ironisnya, setelah melakukan penambangan pasir dalam waktu yang lama, maka pemilik tambang akan mencari lokasi baru. Tambang-tambang pasir ilegal ini menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi retak dan rawan longsor. Ya, penanggung jawab pemilik, karena tidak ada pemilik lahan ya, karena lahan bukan punya dia, pemilik alat untuk menyaring pasir ini, kemudian pengawasnya dan yang penampungnya ini yang akan memperjualbelikan. Dijual pasaran kurang lebih sekitar 750, dan mereka modusnya kucing-kucingan. Makanya mungkin teman-teman bilang mereka cari waktu nih, mungkin malam hari ya, kebetulan kita cek itu masih ada kegiatan, langsung kita tindak. Dari hasil pemeriksaan, hasil dari tambang tersebut dijual kepada developer rumah dan toko bangunan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Kelimanya mengaku awalnya dijanjikan bekerja di sektor perhotelan dengan gaji layak, namun justru dipekerjakan sebagai PSK di salah satu hotel di Jakarta. Polisi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Para wanita muda ini hanya tertunduk malu saat ditangkap aparat unit reskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat di sebuah kamar yang dijadikan tempat penampungan di rumah susun Boeing Kebon Kosong, Kemayoran. Kelimanya mengaku awalnya dijanjikan bekerja di sektor perhotelan dengan gaji layak, namun justru dipekerjakan sebagai PSK di salah satu hotel di Jakarta. Polisi juga menangkap 3 pemuda yang menjadi muncikari.
Modis 3 muncikari ini menawarkan para wanita muda bekerjaan dengan gaji tinggi. Ketiganya lalu mengambil keuntungan dari setiap voucher booking para tamu dengan penghasilan per hari mencapai jutaan rupiah. Perekrutan, penampungan dan memperkerjakan para korban sebagai PSK di Hotel Klasik Jakarta Pusat. Dengan kejadian ini tersangka 1 memperoleh keuntungan senilai 30.000 per voucher. Jadi satu voucher itu berlaku 1 jam. Itu menurut keterangan itu harganya satu voucher itu 165.000 rupiah. Dan karyawan tersebut mendapatkan kebagian 105.000. Lanjut untuk pihak penyalur, agen itu mendapatkan satu voucher itu 30.000. Kalau satu malam bisa 2 ataupun 3 karena per satu voucher itu 1 jam. Polisi masih mengembangkan kasus ini lantaran diduga masih banyak wanita muda lainnya yang menjadi korban. Sementara akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap ND warga Magelang pelaku pembunuhan seorang santriwati beberapa waktu lalu di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja di sebuah perusahaan kawasan industri. Kepada polisi, ia mengaku membunuh korban yang dikenalnya di media sosial karena kesal ditolak berhubungan badan. Niat bejatnya muncul saat korban minta diantar pulang ke pondok pesantren usai berjalan-jalan. Dalam perjalanan, korban justru dibawa ke hutan cagar alam Darupono dan dipaksa hingga akhirnya dianiaya dengan senjata tajam. Setelah meninggal, jasad korban dilecehkan pelaku. Pelaku pun merekam perbuatannya sendiri. Leher korban dengan menggunakan tangan kanan dari belakang hingga korban tidak sadar. Tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tersangka kemudian mengambil belati yang diselipkan di pinggang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti pisau milik tersangka, pakaian korban, telepon seluler, dan sepeda motor. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Video aksi pengeroyokan dan penusukan terhadap 2 santri Ponpes Krapyak Yogyakarta viral di media sosial. Pengeroyokan terjadi pada 23 Oktober lalu di kawasan Prawiro Taman, Yogyakarta. Polisi langsung menangkap 7 pemuda pelaku pengeroyokan. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Peristiwa bermula ketika para pelaku sedang pesta miras di salah satu kios dan berbuat onar dengan melempar gelas ke jalanan dan mengeroyok serta menusuk 2 santri Ponpes Krapyak yang sedang membeli sate di dekat lokasi kejadian. Akibatnya santri berinisial SF asal Rembang, Jawa Tengah menderita luka tusuk robekan di bagian perut. Santri lainnya berinisial MA mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan kaki karena pukulan balok. Polisi masih mendalami motif dan peran masing-masing pelaku. Selesai memakan sate, tiba-tiba ada suara seperti gelas atau botol pecah yang dilempar di jalan. Selanjutnya, korban dikeroyok oleh sekelompok orang yang tidak dikenal menggunakan alat berupa benda tubuh, berupa balok, kayu, helm, dan menggunakan tangan kosong serta menendangi korban dan mengatakan ini orangnya, dan ada yang terdengar bunuh maupun bunuh.
Selain menangkap ketujuh pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah kursi dan meja, balok kayu, hingga pecahan gelas dan botol. Sementara barang bukti pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban masih dicari. Dari Yogyakarta, Heru Joko, iNews melaporkan. Maung Garuda kini tengah naik daun. Pasalnya mobil buatan PT Pindad Bandung Jawa Barat ini digadang-gadang bakal menjadi mobil dinas presiden dan wakil presiden hingga seluruh pejabat eselon 1. Dalam keterangan resmi pada awak media, Prabowo mengungkapkan bahwa mobil Maung dijadikan sebagai kendaraan resmi kenegaraan karena bangga bisa menggunakan produk mobil dalam negeri. Namun ia merencanakan tidak hanya presiden saja yang bisa menggunakan Maung Garuda, tetapi seluruh pejabat di era pemerintahannya sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. Sementara itu belum dirinci jenis atau spesifikasi kendaraan Maung yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri atau eselon 1. Seperti diketahui, mobil Maung Garuda telah beberapa kali digunakan Prabowo dalam berbagai kesempatan acara kenegaraan pasca resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat berangkat dari kediaman menuju gedung MPR DPR RI, Prabowo naik Maung Garuda jenis MV3 dengan total 8 mobil berwarna putih. Kemudian ketika Prabowo mengantarkan kepulangan Presiden RI ke-7 Jokowi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo. Pada saat menghadiri retret Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menggunakan Maung untuk menyapa warga di sepanjang Jalan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mungkin Anda tahu rasa madu hutan belantara yang manis dan berkhasiat bagi tubuh kita. Namun di balik rasa manis dan banyak manfaat madu hutan terdapat perjuangan berat dilakukan para pemburu madu hutan. Seperti yang dijalani warga kampung nelayan Desa Taman Jaya, Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Untuk mendapatkan madu hutan, mereka harus menerjang lautan luas selama 5 jam. Dan selanjutnya memasuki hutan belantara tak berpenghuni. Tak jarang mereka bertemu hewan buas seperti buaya dan ular. Para pemburu madu lebah hutan ini juga harus rela meninggalkan keluarga selama hampir 15 hari lamanya. Mereka bekerja secara berkelompok saat memasuki wilayah hutan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan hingga 2 kuintal madu hutan asli. Namun ada kalanya perolehan madu hanya seadanya saja. Sementara modal yang mereka keluarkan tak sedikit, untuk 1 kali perjalanan mencapai 6 juta rupiah. Ini kita sudah kirim ke luar pulau Jawa juga udah, seperti Sumatera, Bali juga kita kirim juga. Untuk Jawanya Solo, Klaten, kita kirim Jakarta sama Bogor. Menurut salah seorang pembeli madu odeng dari para pemburu ini dipastikan asli dari hutan. Madu hutan asli memang memiliki khasiat obat dan baik untuk pertumbuhan anak. Dijual cukup terjangkau, yakni Rp100.000 per botolnya. Kalau untuk di rumah sih untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kesehatan, untuk jamu, untuk anak-anak juga, buat sariawan. Proses pencarian madu asli membutuhkan waktu yang panjang. Para pencari madu bisa saja merugi karena kondisi madu yang belum siap panen. Pencarian madu juga tergantung musim bunga dan kondisi alam. Jika bunga tak berkembang atau masuk musim penghujan, maka para pemburu madu akan beralih menjadi petani sawah kembali. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kota Makassar punya banyak objek wisata yang patut Anda nikmati ketika berada di kota Angin Mamiri. Salah satunya adalah mengeksplor pinisi yang berada di kawasan Pantai Losari, Makassar. Sore hari merupakan waktu yang paling tepat untuk menyewa dan berlayar dengan salah satu kapal pinisi yang bersandar di dermaga ini.
Berjalan di dermaga pengunjung harus sedikit berhati-hati karena kondisinya sedikit memprihatinkan. Para wisatawan akan berlayar dengan perahu tradisional pinisi Hakata. Dengan tarif bervariasi, mulai dari 279.000 per pax untuk 25 orang hingga 529.000 per pax untuk 10 orang. Para wisatawan pun disambut dengan welcome drink dan snack di Geladak Pinisi. Perjalanan dengan Pinisi akan berlayar selama 3 jam mengitari Pulau Spermonde di wilayah Makassar. Sepanjang perjalanan wisatawan akan dihibur dengan games, musik, dan diajak bernyanyi oleh kru kapal. Oh, keren sekali. Ini merupakan mungkin salah satu penunjang ya untuk menarik minat wisatawan ke Makassar, karena di sini waktunya memang sebentar, tapi kita bisa menikmati Pantai Losari secara puas. Apa saja yang dinikmati di kapal Pinisi ini tadi ini? Selain pelayanannya, kemudian kulinernya juga. Oke. Berlayar dengan perahu Pinisi, jangan khawatir kelaparan karena juga sudah disediakan paket makan malam yang super nikmat dan membuat Anda kenyang tak masuk angin. Menjelang akhir pelayaran menuju dermaga, keseruan belum berakhir. Para wisatawan diajak untuk berpesta kembang api sambil berjoget bersama. Kurang lebih 3 jam berlayar mengarungi lautan lepas dengan kapal Pinisi sambil menikmati keindahan sunset di Pantai Losari. Tiba saatnya kembali ke dermaga. Nah, seru bukan perjalanan dengan Pinisi? Nah, sekarang giliran Anda untuk mencobanya. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.